Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Jedal Jedul. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sandangan Panyigek Wondo. Jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang sandangan swara, tentunya mempermudah kalian untuk belajar sandangan yang kedua ini, yaitu bentuk sandangan Panyigek Wondo. Nah, sandangan Panyigek Wondo salah satu gunanya untuk mematikan kata. Karena di dalam aksara Jawa itu mengikuti sistem silabik atau suku kata, maka kita membutuhkan sandangan Panyigek Wondo supaya bisa terbaca mati atau paten dalam aksara tersebut. Sedangkan perlu diketahui bahwa sigek sendiri mempunyai arti mandek atau kalau bahasa Indonesianya itu berhenti. Sedangkan wondo itu artinya adalah suku kata. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa sandangan Panyigek Wondo salah satunya juga menghasilkan huruf mati dalam suatu kata. Nah, lebih jelasnya mari kita bahas bentuk Panyigek Wondo itu apa saja. Bentuk sandangan Panyigek Wondo itu nanti ada 4. Yang pertama yaitu layar atau R. Yang kedua yaitu cecak atau eng. Yang ketiga yaitu weknyan atau H. Yang keempat yaitu pangkon. Nanti sandangan Panyigek Wondo bentuk pangkon itu untuk mematikan kata selain R, eng, dan H. Nah, bagaimana nanti contohnya? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu bentuk layar. Nah, bentuk layar itu nanti kita mematikan kata di akhir kata tersebut. Misalkan ada huruf R. Misalkan kata pasar. Nanti po, kemudian so. Biar mati bisa dibaca pasar, silahkan menuliskan layar di atas aksara so. Ya. Jadi ini titik-titik itu untuk atau letak aksara. Jadi silahkan ditulis seperti ini. Jika kalian menuliskan misalkan kata pasar itu sering terjebak, misalkan po, kemudian so, kemudian aksara ro. Ini belum dibaca pasar tapi masih pasaro. Ya, bagaimana kalau menulis pasar itu menggunakan sandangan Panyigek Wondo bentuk R, layar, pasar, seperti ini. Jadi jangan terjebak dengan menuliskan aksara saja. Seperti ini salah. Ini masih membaca pasaro ya. Jadi misalkan menulis pasar itu yang atas ini pasar. Jadi ini masih dibaca pasaro gitu ya. Nah, letak dari sandangan Panyigek Wondo bentuk layar itu bisa di tengah kata. Misalkan kata sarwo. Sarwo itu nanti setelah kata atau aksara so itu silahkan menggunakan layar sarwo. Jadi tidak hanya di akhir kata tapi juga di tengah kata. Seperti itu, letak bisa di tengah kata sarwo. Jika bagaimana kalau menuliskan sarwo itu menggunakan pasangan, misalkan nanti kalian kalau sudah memasuki atau belajar tentang pasangan, itu biasanya kalau untuk mematikan kata di tengah selain R atau H, eng, dan lain sebagainya itu menggunakan pasangan. Misalkan nanti kalian terjebak menggunakan pasangan so, kemudian ro, kemudian pasangan wo, itu malah salah ya. Kalau sudah ada sandangan Panyigek Wondo, silahkan menggunakan sandangan Panyigek Wondo. Bentuknya tadi ada 4 nanti. Layar, cecak, weknyan, kemudian pangkon. Jadi misalkan sudah ada layar, silahkan ditulis sarwo seperti ini. Ya, menggunakan layar, tidak usah menggunakan pasangan.
Kemudian yang kedua, nah, bentuk cecak. Bentuk cecak ini adalah untuk mematikan kata bentuk eng. Ya, misalkan contoh kata kacang, ko, kemudian co, kemudian cecak. Ya, kacang. Nah, ini letak juga bisa di tengah kata. Misalkan kangkung. Misalkan kalian mau menulis kangkung, itu silakan ditulis ko, kemudian cecak, kemudian ko lagi. Kemudian ini masih ingat ya, ini adalah suku. Jadi kangkung. Terus kemudian kasih cecak lagi di atasnya. Seperti itu. Nanti tidak usah menggunakan pasangan, misalkan ko, kemudian ngo, kemudian pasangan ko, terus disuku, terus cecak, itu nanti malah salah. Kalau sudah ada sandangannya panyigek wondo, salah satunya adalah cecak, itu silahkan ditulis menggunakan sandangan tersebut, cecak, seperti itu. Kemudian yang bentuk ketiga yaitu weknyan. Nah, weknyan ini nanti sama penggunaannya, misalkan ada kata gajah, silahkan ditulis go, jo, kemudian weknyan, gajah. Ya, kalian misalkan terjebak menggunakan ho di sini, ini belum dibaca gajah tapi gajah ho. Tapi kalau kalian mau menulis gajah biar mati atau katanya itu dibaca huruf, itu silahkan menggunakan weknyan, gajah. Ini nanti sama letaknya, bisa di tengah kata. Nah, silahkan dicari sendiri kata apa yang nanti menggunakan weknyan yang bisa penulisannya di tengah. Yang jelas ini sama letaknya juga di tengah weknyan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sandangan panyigek wondo itu weknyan. Nah, yang keempat yaitu pangkon. Nah, pangkon ini adalah untuk mematikan kata selain huruf R, eng, H. Jadi selain layar, kemudian cecak, kemudian weknyan. Jadi selain huruf ini R, eng, H menggunakan pangkon. Misalkan kata bapak. Nah, ini K ini bisa dibaca K, itu nanti silahkan langsung saja dipangkon. Namanya pangku, dipangku. Bapak. Nah, tetapi pangkon ini nanti ada catatannya sendiri. Catatannya adalah hanya digunakan di akhir kalimat saja. Jadi tidak boleh nanti misalkan nanti dalam bentuk kalimat, misalkan ini bapak terus ada kata lagi, misalkan ada kata dahar, misalnya bapak dahar. Ini tidak boleh dipangkon ya, tetapi nanti ini ada aturannya sendiri, yaitu penggunaan pasangan ya. Misal bapak dahar, nanti tidak boleh dipangkon. Nanti ini ada materi lain yaitu tentang pasangan. Jadi ini hanya digunakan di akhir kalimat saja. Ini karena ini satu kata ya langsung dipangkon, seperti itu ya. Jadi catatannya kalau pangkon itu hanya digunakan di akhir kalimat saja. Kemudian ini pangkon ini selain untuk mematikan huruf selain R, eng, H. Jadi banyak konsonan, ada K, ada P, ada B, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan kalian latihan sendiri. Kalimat beraksara di bawah ini silahkan kalian latinkan. Ada 10. Silahkan latihan untuk dilatinkan, kira-kira membacanya apa aksara di bawah ini, kata-kata beraksara di bawah ini.
Baik, demikian untuk video kali ini. Jika kalian suka, like, subscribe, and share. Dan jangan lupa lihat di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.